Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita masih dalam tema Mari Belajar Alkitab. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas dari Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Perikop ini ada di bawah judul Saat Langit Terbuka, Baptisan yang mengubah sejarah. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 menceritakan tentang baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Hal ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi awal pelayanan Yesus secara publik, tetapi juga menegaskan identitasnya sebagai anak Allah dan menunjukkan ketundukannya kepada kehendak Bapa. Baptisan Yesus bukan sekedar sebuah ritual, melainkan sebuah momen yang kaya makna teologis dan menjadi contoh bagi kita dalam perjalanan iman. Untuk itu, mari kita perhatikan beberapa hal dari perikop ini. Pertama adalah Yesus dibaptis. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya." Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan, tempat Yohanes Pembaptis melayani. Inilah penampilan perdana Yesus setelah dewasa dan akan memulai pelayanannya. Mengapa Yesus datang dari Galilea? Galilea adalah wilayah tempat Yesus bertumbuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus hidup sebagai manusia biasa sebelum memulai pelayanannya secara pribadi. Mengapa Yesus ingin dibaptis? Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan seperti yang terdapat dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Namun Yesus tidak memiliki dosa. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Yesus tetap meminta untuk dibaptis? Jawabannya ada dalam ayat yang berikutnya. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-14 berkata, "Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?'" Yohanes menyadari bahwa Yesus lebih tinggi dari dirinya, sehingga dia merasa tidak pantas untuk membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis memahami bahwa baptisannya ditujukan untuk orang berdosa yang ingin bertobat. Ia tahu bahwa Yesus adalah Mesias dan tidak memiliki dosa. Karena itu, ia merasa tidak pantas untuk membaptis Yesus. Meskipun awalnya enggan, Yohanes akhirnya tunduk kepada Yesus. Ini menunjukkan kerendahan hati dan ketaatannya kepada rencana Allah. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-15 berkata, "Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah.' Dan Yohanes pun menurutinya." Yesus memberikan jawaban yang sangat penting. Baptisannya adalah bagian dari penggenapan kehendak Allah. Apa artinya menggenapkan seluruh kehendak Allah? Yesus memberikan dirinya dibaptis untuk menunjukkan pertama, identifikasi dengan manusia berdosa. Meskipun tanpa dosa, Yesus ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang berdosa, termasuk proses pertobatan. Yang kedua, ketaatan kepada kehendak Allah. Yesus menunjukkan ketaatan total kepada rencana Allah, sesuatu yang akan terus terlihat sepanjang pelayanannya. Yang ketiga, awal pelayanannya secara publik. Baptisan ini menjadi tanda bahwa Yesus siap memulai pelayanannya. Yang kedua, kerendahan hati Yesus. Meskipun Yesus adalah Mesias, dia rela merendahkan diri untuk dibaptis oleh manusia biasa. Ini menjadi teladan bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Setelah dibaptis, terjadi 3 peristiwa besar. Yang pertama, langit terbuka.
Ini adalah tanda bahwa ada komunikasi langsung antara sorga dan bumi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa baptisan Yesus memiliki makna sorgawi, bukan sekedar ritual biasa. Yang kedua, Roh Allah turun seperti burung merpati. Roh Kudus turun atas Yesus sebagai tanda pengurapannya untuk pelayanan. Burung merpati sering melambangkan kedamaian dan kelembutan, menunjukkan bahwa pelayanan Yesus akan membawa damai bagi dunia. Yang ketiga, penerimaan dan peneguhan Yesus sebagai Mesias. Dengan turunnya Roh Kudus, Yesus diteguhkan sebagai Mesias yang dipimpin oleh Roh Allah. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-17 berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.'" Ini adalah momen di mana Allah Bapa sendiri berbicara dan menyatakan perkenanannya kepada Yesus. "Inilah anakku." Pernyataan ini menegaskan keilahian Yesus. Yesus bukan hanya nabi atau guru, tetapi benar-benar anak Allah yang diutus ke dunia. Yang kukasihi, ini menunjukkan hubungan kasih yang dalam antara Bapa dan Yesus. Ini juga mengacu pada Yesus sebagai hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam Yesaya 42 ayat 1. "Kepadanya lah aku berkenan." Allah menegaskan bahwa Yesus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini juga mengkonfirmasikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Makna teologis dari baptisan Yesus. Yang pertama, pewahyuan Tritunggal. Baptisan Yesus adalah salah satu peristiwa dalam Alkitab di mana Allah Tritunggal dinyatakan dengan jelas. Bapa berbicara dari sorga, Anak dibaptis, dan Roh Kudus turun ke atasnya. Yang kedua, ketaatan dan kerendahan hati Yesus. Yesus menunjukkan bahwa kehendak Allah harus dipatuhi, meskipun terkadang tidak mudah atau tidak masuk akal menurut pemikiran manusia. Yang ketiga, baptisan sebagai awal pelayanan Yesus. Baptisan menandai transisi Yesus dari kehidupan pribadi ke pelayanan publiknya. Yang keempat, baptisan sebagai teladan bagi orang percaya. Yesus tidak membutuhkan baptisan untuk pertobatan, tetapi Ia tetap melakukannya sebagai contoh bagi kita. Aplikasi bagi orang percaya. Yang pertama, mengikuti teladan Yesus dalam ketaatan. Yesus taat kepada kehendak Allah, dan kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, baptisan sebagai tanda identitas baru. Seperti Yesus yang memulai pelayanannya setelah dibaptis, kita juga dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru setelah dibaptis. Yang ketiga, menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang turun atas Yesus juga tinggal dalam diri setiap orang percaya, menuntun dan menguatkan kita. Yang keempat, hidup sebagai anak-anak Allah. Jika Allah Bapa berkenan kepada Yesus, maka melalui iman kepada Kristus, kita juga diterima sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebagai kesimpulan, Matius pasal 3 ayat 13-17 bukan hanya tentang baptisan Yesus, tetapi juga tentang penggenapan kehendak Allah, pewahyuan Tritunggal, dan panggilan untuk hidup dalam ketaatan. Baptisan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati, ketaatan, dan pengurapan Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya dalam menggenapi kehendak Allah di dunia ini. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.